Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan, nama saya Eflis Muktafi Ahmad. Saya dari jurusan Pendidikan Agama Islam semester 6. Nah, di sini saya akan melanjutkan rancangan pembelajaran yang telah saya jelaskan di video yang pertama. Nah, di sini saya akan menjelaskan rancangan pembelajaran pertemuan atau yang materi selanjutnya. Nah, di sini kita melangkah pada materi qadhaf. Nah, di sini adalah suatu lemparan atau suatu tuduhan. Nah, ini arti yang mudah kita pahami seperti itu. Tapi qadhaf ini secara bahasa artinya adalah melempar dengan menggunakan batu atau yang sejenisnya. Nah, maksudnya melempar ini adalah sebuah tuduhan. Maksudnya batu di sini adalah suatu yang memberatkan, suatu yang mungkin akan menyakitkan karena tidak dilakukan oleh orang yang dituduh. Jadi ini contohnya seorang A menuduh si B. Jadi qadhaf ini adalah artinya sedemikian itu. Lalu untuk arti lebih jelasnya lagi, yaitu qadhaf penisbatan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain dengan tuduhan perbuatan zina. Di sini adalah dari materi yang atau pertemuan yang kedua ini diharapkan atau tujuan dari apa yang ingin disampaikan yaitu adalah sama seperti tujuan awal tadi, adalah siswa atau peserta didik diharapkan mampu untuk menganalisis ketentuan hudud dan hikmahnya. Jadi setelah mengetahui pengertian hudud, setelah mengetahui macam-macamnya hudud, lalu setelah mengetahui hikmah-hikmahnya, maka akan terrealisasi bahwa tujuan-tujuan dari proses pembelajaran yang akan kita lakukan. Yang kedua adalah menyajikan hasil analisis. Jadi siswa atau peserta didik diajak untuk menganalisis bagaimana sih perbuatan zina itu, bagaimana perbuatan qadhaf, dan masih banyak lagi yang akan saya sampaikan di praktek depan. Jadi dalam pertemuan kali ini itu kita akan mengajak peserta didik untuk menelaah subbab materi dari hudud dan hikmahnya subbab qadhaf. Nah, untuk dalam materi ini nanti terdapat materi-materi yang akan kita pelajari bersama, seperti pengertian qadhaf, terus dasar hukum qadhaf, bentuk-bentuk hukuman qadhaf, lalu syarat-syarat qadhaf, dan gugurnya qadhaf ini tadi beserta hikmahnya. Jadi nanti dalam satu pertemuan kita akan mengulas tentang qadhaf, bagaimana itu qadhaf, bagaimana hukum-hukumnya dan lain sebagainya. Nah, kita menginjak pada hukum qadhaf. Nah, hukum qadhaf ini kita tidak semerta-merta kita dapatkan dari mana saja, melainkan qadhaf ini telah ditetapkan oleh Allah, telah disinggung dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 23, dimana yang isinya itu adalah tuduhan kepada seseorang yang belum tentu melakukan zina. Nah, di sini ada maka akan ada laknat di balik tuduhannya tadi. Jadi Allah telah menaskan, telah menuliskannya di dalam Al-Quran, telah menetapkan hukumnya atau hukumannya kepada manusia atau kepada kita semua yang
yang lalai akan peraturan-peraturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk hadnya atau hukumannya bagi orang yang mengkodok adalah dicambuk. Ada yang dicambuk sebanyak 80 kali, ada yang dicambuk sebanyak 40 kali. Jadi tergantung bagaimana kondisi seseorang tersebut. Jadi setelah kita tahu bagaimana hukumannya, lalu bagaimana syarat-syaratnya, itu harus ada. Memang tuduhan ini orang yang menuduh ini orang yang berakal, bukan orang yang gila. Jadi jikalau orang gila yang menuduh, maka tidak kena hukuman had atau hukumannya tentang qadzaf ini tidak masuk, karena orang gila adalah bebas hukum gitu. Dan selanjutnya adalah orang ini balik atau berakal. Jadi memang sengaja dilakukan seseorang yang dengan sadar bahwasanya dia menuduh seseorang itu melakukan zina, padahal belum tentu orang yang dituduh itu tadi melakukan zina. Yang selanjutnya gugurnya. Jadi ada qadzaf ini akan gugur jikalau seorang yang menuduh orang yang menuduh itu menghadirkan 4 orang saksi. Jadi tuduhannya itu memang benar. Jadi orang tersebut tidak dikenai hukuman qadzaf, tapi memang benar-benar orang yang dituduh itu melakukan zina. Terus kemudian sumpah, dia berani sumpah dengan nama Allah, dengan adanya bukti itu tadi, dan memang memang nyata dia itu melakukan hal tersebut. Kalau tidak terbukti, maka orang yang menuduh memang terkena hukuman atau had itu tadi. Yang selanjutnya terdapat hikmah. Jadi setelah kita mempelajari menelaah, pengertian menelaah apa itu tadi hukum-hukumnya itu tadi, kita tahu jadi ada maksud terselubung dari hal ini tadi, yaitu untuk menjaga kehormatan yang pastinya itu. Yang kedua, untuk orang itu tidak mudah melakukan kebohongan, jadi agar senantiasa berkata jujur, terus memberikan efek jerah lah. Yang tentunya yang keempat adalah untuk menjaga ukhuwah, persatuan umat Islam, mewujudkan keadilan dan lain sebagainya. Nah, cukup sekian dari penjelasan yang dapat saya sampaikan dari video pertama sampai video kedua. Apabila ada kesalahan atau kesalahan perkataan yang tidak mengenakan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.